Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 32 Banyuasin 3, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Joni SPD selaku fasilitator saya dan Ibu Desi Arianti SPD SD selaku pengajar praktik saya yang selalu memberikan motivasi kepada saya. Adapun model refleksi yang saya gunakan adalah model refleksi 4F, yaitu 1. Facts, peristiwa, 2. Feelings, perasaan, 3. Findings, pembelajaran, dan 4. Futures, penerapan. 1. Facts atau peristiwa. Pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya mengawali kegiatan dengan tes awal atau pre-test modul 3, tanggal 9 Oktober 2024 pada LMS Pendidikan Guru Penggerak. Kemudian saya mempelajari materi secara mandiri pada LMS pada sesi mulai dari diri hingga eksplorasi konsep sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024. Pada hari Jumat 11 Oktober 2024, saya kedatangan pengajar praktik saya, Ibu Desi Arianti SPD SD, di sekolah saya, yaitu untuk melakukan kegiatan pendampingan individu 4. Pada kegiatan ini, kami melaksanakan kegiatan observasi dimulai dari pra-observasi, kegiatan observasi, dan dilanjutkan dengan pasca observasi. 2. Feelings atau perasaan. Sebelum mempelajari materi pada modul 3.1 ini, saya cenderung membuat keputusan tanpa menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan terkait dilema etika. Selain itu, saya juga tidak memahami tentang prinsip perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Saya merasa senang karena telah mendapat pengetahuan tentang prinsip pengambilan keputusan dan bagaimana membuat keputusan yang didasari nilai-nilai kebajikan dengan memprioritaskan kepentingan murid. Saya juga merasa lebih lega karena pengetahuan yang saya dapatkan pada modul ini dapat mempermudah saya dalam melakukan pengambilan keputusan mulai dari lingkup terdekat yaitu lingkungan kelas dan sekolah. 3. Findings atau pembelajaran. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan pada modul ini yaitu terdapat 9 langkah yang dapat kita lakukan dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Secara umum ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yaitu 1. Individu lawan kelompok atau individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, trust versus loyalty. Dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short terms dan long terms. Menurut Kider 2009, ada 3 prinsip yang dapat membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan 3. Berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kita juga memerlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Dan 4. Futures, penerapan.
Setelah mempelajari modul ini, saya memperoleh wawasan baru tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maka dari itu, di masa yang akan datang, saya akan 1. Menerapkan prosedur khusus, yakni 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang didasari nilai-nilai kebajikan dan memprioritaskan kepentingan murid. 2. Memperbanyak praktik baik pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur dimulai dari ruang lingkup kelas, sekolah, dan masyarakat. Berikut ini adalah dokumentasi pendampingan individu 4. Yang terakhir adalah kesimpulan. Perlu kita ingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Demikianlah jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.